Untuk yang terakhir kalinya, kami persilahkan kepada teman-teman dari Peraga. Yang pertama, kepada Kak Suf, dipersilakan untuk closing statement terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Teman-teman di sini, halo, tahu nggak sih kalau KPU RI menetapkan 2024 itu pemilu itu 52% terdiri dari pemilih muda. Yang kita semua ini Gen Z dan milenial. Dan berdasarkan hasil Indonesia Politik dan Yayasan Indonesia itu sebanyak 82% dari 4.000 responden yang isinya Gen Z dan milenial memiliki concern terhadap isu lingkungan dan memiliki keresahan terhadap pencemaran. Yang artinya apa, teman-teman? Ada peningkatan pemilih hijau di sini. Jadi menurut aku, teman-teman yang ada di sini, kalian tuh punya peran besar untuk bisa menentukan Indonesia di masa depan. Jadi gunakan kesempatan teman-teman memilih besok untuk memilih kira-kira capres, cawapres mana sih yang visi-misinya paling oke, yang track paling oke, yang kira-kira bisa membawa Indonesia kepada keadilan iklim yang sebenar-benarnya. Karena kenapa? Bumi kita tuh juga satu, dan kita yang bakal hidup di sini, kita bakal punya keturunan. Tega nggak kalau kita meninggalkan keturunan kita di sini dalam kondisi kekeringan, banjir, karena krisis iklim? Tega nggak? Nggak. Nah, oke, betul banget. Jadi silakan teman-teman besok memilih capres cawapres yang paling tepat ya, yang paling pro terhadap iklim. Oke, boleh nomor 3, nomor 2, nomor 1, mantap semua. Tapi pasti ada yang paling oke. 3. Luar biasa. Oke, sudah. Oke, luar biasa Kak Suf, closing statement-nya. Oke, kemudian selanjutnya dipersilakan kepada penanda nomor 1, Saudara Yusuf Abdul, untuk memberikan closing statement. Tadi saya dikasih tahu boleh lama nggak apa-apa, yang terakhir Monggo silakan. Jadi sedikit menanggapi satu argumen yang disampaikan Brother Gibran ya tadi. Teman-teman bisa menilai bahwa sebetulnya muda itu tidak menjamin bahwa kita mampu berargumentasi dengan baik. Jadi ada satu waktu yang sangat panjang tapi disengaja untuk tidak menjelaskan secara rinci agar Prof. Mahfud tidak bisa menjawab itu. Nah, menanggapi soal isu tadi yang disampaikan oleh Mas Gibran, mungkin teman-teman juga di sini perlu mendapatkan informasi itu bahwa ada satu nama atau istilah yang disebutkan sebagai green inflation. Nah, green inflation ini dimaksudkan adalah bahwa kebijakan pemerintah atau pemberian harga terhadap masyarakat sipil itu jauh lebih tinggi di pajaknya. Untuk apa? Untuk kemudian memberikan subsidi bagi pengadaan motor listrik, mobil listrik gitu. Dan ini sudah terbukti. Tapi sayangnya kok yang menyampaikan 02. Padahal beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, Mbah Luhut Binsar Panjaitan itu menyampaikan akan memberikan pajak lebih tinggi bagi kendaraan bermotor. Nah, di sini apakah ada di antara Anda teman-teman yang sudah pakai motor listrik? Sudah dulu. Ini kan aneh. Naik ojol. Sangat kontradiktif ya. Jadi yang disampaikan 02 untuk menjebak 03 itu justru akan menampar mukanya sendiri. Gitu. Ya, kalau misalkan kita sudah punya motor, kemudian nanti harus dipajakin lagi, rugi dong. Nah, kayak tadi ya, 03 yang bilang. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi soal isu lingkungan. Saya masih ingat tanggal 29 Juli tahun 2023 yang lalu, saya membuat satu konten 1 menit di Ring Road Selatan dekat UAD yang sampahnya sampai meluap ke jalan. Habis itu saya bilang, selamat datang teman-teman di wisata Trash Road. Ya. Wisata ini adalah bagaimana masyarakat Jogja menumpuk sampahnya karena sudah tidak ada lahan untuk membuang sampah. 2 hari setelah itu, views-nya meledak sampai berapa juta itu? 1,8 juta di TikTok. Dan pukul 10 tanggal 29 Juli itu, akun Instagram saya berubah jadi akun bokep. Jadi cerita-cerita seperti ini menunjukkan bahwa perlu adanya konsistensi pemerintah untuk mengelola sampah. Dan ini bisa menjadi masukan juga untuk bapak-bapak kita, ibu kita yang ada di DPR, di legislatif, juga pemerintah, bahwa pengelolaan sampah ini perlu dilakukan secara sustainable dan holistik. Holistik itu apa maksudnya? Betul tadi yang disampaikan Pak Eko bahwa saat ini bank-bank sampah sudah banyak, pemilahan sampah sudah banyak.
Cuma ketika itu diangkut dibawa ke TPST, ditumpuk lagi ya apa gunanya? Sehingga di situ perlu ada pemrosesan akhir yang tepat. Kemudian yang kedua, Jogja ini kalau kita bicara sektornya lebih sempit di Jogja gitu ya. Jogja itu memiliki satu keistimewaan di mana satu daerah ini memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan dengan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah saya rasa juga bisa untuk mengintervensi pelaku-pelaku usaha agar sampah plastik ini bisa ditekan produksinya. Nah, ini pemikiran radikal saya. Bisa saja Mas Sultan, Mbak Sultan ya, itu meratifikasi atau menandatangani kebijakan bahwa Alfamart, Indomaret itu kalau mau memberikan produk atau mengeluarkan produk dari tokonya, jangan memberikan plastik kepada masyarakat. Setidaknya itu bisa. Kalau misalkan kita mau serius. Kemudian yang kedua adalah soal pengelolaan sampahnya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat data sebetulnya sampah yang menggunung di TPST Piungan misal itu lebih dari 30% ya bahkan itu adalah limbah konsumsi atau limbah dari hasil makanan kita sehari-hari. Nah, kita bisa melihat bahwa environmental ethics itu perlu dibangun pada tingkat paling rendah dan ini sebetulnya tidak menjadi diskusi di debat capres. Padahal ini penting bahwa saat ini teman-teman pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus merubah paradigmanya yang tadinya antroposentris atau dipusatkan dalam kebutuhan manusia menjadi biosentris atau dipusatkan dalam kebutuhan lingkungan. Nah, bagaimana mengintegrasikan kebijakan itu? Salah satunya adalah melibatkan aktivis-aktivis lingkungan tadi disampaikan oleh Pak Mahfud diakui sebagai subjek hukum. Ini pendapat yang menurut saya cerdas sekali. Walaupun saya sebetulnya kalau Anda tanya kepada saya, Mas Yasir pendukungnya siapa? Saya belum akan mampu menentukan sebelum nanti hari coblosan. Tetapi yang perlu saya apresiasi bahwa kemampuan untuk mengelola identitas masyarakat itu silakan dikembalikan kepada daerah. Otonomi daerah silakan nanti bisa dikelola sebaik mungkin agar setidaknya daerah-daerah ini bisa berkembang. Tadi Pak Prof. Mahfud sudah menyampaikan bahwa kebutuhan pengelolaan desa termasuk dalam pengelolaan lingkungan gitu, itu sektor terpentingnya kembali ke desa. Dan saya rasa ini penting untuk kita bisa kembali ke daerah masing-masing. Untuk teman-teman yang di sini kuliahlah di Jogja, maksimalkan keilmuan di sini, tetapi kembali ke daerah. Saya rasa itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya terima kasih kepada saudara Yasir atas closing statement yang sangat luar biasa. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak yang terhormat Pak Eko untuk closing statement. Terima kasih Mbak Aslia, kedua Mas Yasir juga Mbak Ulfa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman bertiga dan secara khusus saya matur nuwun pada Taruna Merah Putih Kota Yogyakarta. Silakan berdiri Mas. Acara ini supportnya dari TMP, juga Satset juara Mas Nathan dan teman-teman. Terima kasih banget jadi yang mengorganize acara ini dan sekaligus akan mempersiapkan kemenangan untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Juga terima kasih teman-teman dari PDI Perjuangan, juga kawan-kawan yang mungkin baru tegur sapa malam ini dengan secara bersama-sama ya, dan nanti kita sambil dengerin lagu-lagu boleh saling memperkuat. Dan juga terima kasih yang berdiri di depan itu Mas Wisnu Sabdono Putro. Mas Wisnu ini sekretaris DPC PDI Perjuangan, ketua komisi A dan juga caleg DPRD Kota Jogja Dapil 2. Mengikuti Wiro Brajan, Nampilan, Gondomanan, dan Pakualaman. Oke. Di ujung acara ini, selain tadi saya sampaikan terima kasih, saya juga punya oleh-oleh. Dan ini sederhana banget. Ya, sederhana banget. Harapan saya bisa diterima oleh kawan-kawan, terutama dari ada tantangan genset tadi. Yang genset itu yang tidak suka banget dengan spanduk bertebaran di mana-mana. Ya. Maka kita menawarkan ada coklat. Oke, coklat. Terima kasih Bapak kawan-kawan
diproduksi oleh UMKM sahabat saya, teman saya, Mas Sabar Biono dan juga kawan-kawan yang lain. Dan ini pakai gula semut, jadi bukan gula rafinasi atau yang lainnya, sehingga relatif sehat dan sudah melalui proses yang baik di laboratorium. Maka pada kawan-kawan kami sembahkan coba. Nah, terima kasih banyak ini Bapak. Sahabatnya, sahabat rumah. Bisa ditambahkan ya teman-teman ya. Silakan dibagi ke teman-teman. Nah, ini khusus ada tamu saya. Silakan. Nah, di ujung acara ini ada 3 hal yang menjadi pesan utama. Yang pertama adalah tadi disinggung genset, milenial, X, baby boomers dan seterusnya. Tapi semua itu adalah warga negara Indonesia yang oleh konstitusi wajib diberikan perlindungan, wajib diberikan pemberdayaan dan juga pelayanan. Nah, ke depan saya tertarik untuk bikin satu sesi. Mbak Ulfa dan juga Mas Yasin ya. Coba anak muda kita ngomong sampah, kita yang dengerin. Ya, jadi ngomong bagaimana penyelesaian sampah di Kota Jogja. Ini tantangan untuk Satset juara sama TNI, juga tim pemenangan muda Ganjar Mahfud, ngobrol solusi sampah versi genset. Biar saya yang anggota DPR gantian dengerin, ngomong terus ya. Terus nanti kita coba dorong jadi kebijakan. Nanti kita kombinasi dengan saudara-saudara kita yang aktif di bank sampah, juga yang aktif menghidupkan lingkungan justru dari sampah. Itu ada di RW 10 Kelurahan Giwangan. Itu sekarang sampah organik itu selain jadi kompos juga jadi pakan ternak. Nah, kotoran ternaknya jadi kumpulan. Jadi ini sudah bagus, dan kita coba dengarkan. Ada juga Mas Danang dari Bumijo ya, teman-teman Bumijo itu yang memanfaatkan plastik tidak layak jual jadi bahan bataku. Jadi nanti kita kombinasi antara kawan-kawan muda genset dengan para pelaku teknologi tepat guna tadi yang punya kehebatan. Dan tugas pemerintah adalah mendengarkan itu dan kemudian merangkum menjadi satu kebijakan untuk merampung masalah sampah sesegera mungkin. Yang terakhir kawan-kawan, masih ada waktu 23 hari. Siang, sore, malam, pagi kita pakai terus untuk kerja keras, untuk berjuang, menyapa masyarakat, mendengarkan masyarakat. Kita dengarkan suasana hatinya, kita dengarkan suasana batinnya, untuk kemudian memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, memenangkan PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari. Intimidasi tidak ada yang perlu ditakuti. Kita akan lawan dengan cara berbudaya. Diskusi malam ini, nonton bareng malam ini adalah cara-cara yang berbudaya. Dan aplaus untuk kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan ini. Demikian selanjutnya lagu apa ya cocok ya? Ada request dari kawan-kawan, apa lagu ini? Oke, lagu Ngangeni plus Ganjar, nanti setelah itu lagu-lagu yang menyenangkan semuanya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Eko. Sekali lagi Semuanya sambil berdiri saja, silakan kita semarakkan malam ini dengan lagu Ngangeni dan Ganjar apa namanya? Lagunya apa sih kedua itu? Wong Tulus. Wong Tulus, oke, jadi Ngangeni dan Wong Tulus. Setelah itu boleh request nemu boleh, nemen boleh, mendung tanpa juga. Boleh, nanti kita